Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal Fahmi dari Prodi Manajemen S1 PJJ. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis keamanan masalah pada manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Analisis masalah keamanan data pada manajemen finansial dan sumber daya manusia. Keamanan data adalah prosedur dan regulasi untuk melindungi data dari perusakan, modifikasi, serta penyebaran data, baik disengaja maupun tidak. Lalu eh, di presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen finansial dan sumber daya manusia. Manajemen finansial adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terkait bagaimana cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan. Ada berbagai tujuan yang mendasari suatu perusahaan merencanakan manajemen keuangan pada susunan administrasinya, di antaranya adalah menjaga arus kas, memaksimalkan imbal hasil, meningkatkan efisiensi, dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang biasanya ada di data finansial? Yang pertama yaitu laporan keuangan, yang kedua adalah data transaksi pembelian dan penjualan perusahaan, yang ketiga informasi rekening bank perusahaan, yang keempat data perpajakan, yang kelima kondisi keuangan dan investasi perusahaan. Lalu masalah keamanan yang sering muncul dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama adalah akses ilegal terhadap sistem yang ada di perusahaan. Ini menyebabkan eh, data perusahaan akan bocor dan bisa diakses oleh si pelaku, sehingga memberikan dampak bahwa data yang bocor ini bisa digunakan sebagai ancaman atau mungkin dijual kepada perusahaan lain untuk memberikan kelemahan terhadap perusahaan yang dibobol tadi. Yang kedua adalah serangan siber, yang ketiga human error, yang keempat, data yang tidak dienkripsi, dan yang terakhir, insider trade atau mantan karyawan atau mantan pegawai di perusahaan tersebut yang memegang eh, akun sehingga dia dapat memasuki sistem keamanan di manajemen keuangan dan dapat membocorkan data-datanya. Lalu yang kedua di sumber daya manusia. Edwin Filippo menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah proses yang berkesinambungan dalam pemilihan, pengembangan, dan pelatihan karyawan dengan tujuan memaksimalkan potensi kerja mereka. Eh, yang biasanya ada dalam data SDM adalah yang pertama yaitu data karyawan, informasi pribadi, gaji dan tunjangan, rekam kerja pribadi, dan data kesehatan. Lalu masalah keamanan yang ada di SDM kebanyakan adalah yang pertama yaitu kebocoran data pribadi, yang kedua penyalahgunaan hak akses, yang ketiga penyimpanan pribadi yang tidak aman, dan yang terakhir yaitu insider trade atau seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu mantan pegawai atau karyawan yang memiliki akun dan masih aktif dan bisa memasuki sistem keamanan di perusahaan tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama yaitu membatasi akses berdasarkan peran pekerjaan atau role-based access control. Yang kedua yaitu monitoring aktivitas pengguna. Yang ketiga menggunakan enkripsi data. Dan yang keempat menerapkan autentikasi multifaktor atau MFA. Yang kelima pelatihan siber keamanan bagi seluruh karyawan perusahaan. Yang keenam penetapan kebijakan privasi dan perlindungan data yang jelas. Dan yang terakhir audit keamanan secara berkala. Tentunya hal-hal ini harus dibarengi dengan tindak lanjut real dari perusahaan karena memang keamanan digital ini adalah sesuatu hal yang penting bagi terutama bagi data keuangan dan data SDM. Lalu kesimpulan yang bisa diambil bahwa di dalam manajemen keuangan hal yang dilindungi utamanya yaitu melindungi transaksi dan aset keuangan dari pencurian serta manipulasi. Sedangkan kalau di SDM itu adalah perlindungan data terkait data pribadi dan data privasi karyawan yang menjadi prioritas utama. Sebenarnya
dalam kedua hal tersebut itu sama-sama melindungi data. Cuman seharusnya perusahaan juga memiliki keamanan yang berlapis sehingga sistem dalam perusahaan tidak mudah dibobol dan bisa memitigasi ketika ada karyawan yang resign atau mungkin keluar secara tiba-tiba, dia memanfaatkan celah tersebut untuk mengakses keamanan di perusahaan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.